Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد من في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقال تعالى في كتاب الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang menjelang sore hari ini di dalam kegiatan yang mana kegiatan ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita berada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dihadirnya kita pada siang hari ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita untuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kami hormati yaitu daripada Hababah Syarifah Jaina Ashiqil Ma'bud wa Syarifah Munawwarah binti Nurullah Bahashim, dan seluruh pengurus daripada Masjid Mini Al-Husna. Betul? Betul? Dan juga hadir bersama kita akhina fillah Al-Habib Ali bin Hamzah Bahushi. Mudah-mudahan mereka yang kita sebutkan namanya dan termasuk kepada seluruh hadirin wal hadirah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang jelas kada baisi hutang. Jadi di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita berbicara tentang sosok yang diagungkan oleh Allah, sosok yang sempurna di antara seluruh yang Allah ciptakan, di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Tiada bukan yang paling mulia itu ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hal ini juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka apabila kita telah berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka pantaslah diri kita ini untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan baginda Nabi ini adalah sosok daripada sosok pemimpin sejati, sosok daripada guru sejati. Bahkan dikatakan oleh sebahagian ulama, barang siapa yang di antara kalian tidak memiliki daripada seorang guru, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad, agar tuntunan sholawat itu sehingga baginda Nabi Muhammad ini menjadi daripada guru kalian, sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai pedoman untuk kalian di dalam menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini, yang notabene ini menjadi tempat transit kita menuju negeri akhirat. Dan patut kita bersyukur kepada Allah atas dihadirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini.
Apa bukti kehadiran Nabi Muhammad di dalam dunia ini? Buktinya dengan adanya rahmat daripada Allah. Rahmat itu luas secara global, tidak berbicara tentang kepada salah satu aspek, tetapi merata kepada seluruhnya. Rahmat itu bisa berbentuk daripada seorang sosok pendamping, bisa menjadi salah seorang sosok guru sebagai petunjuk dalam kehidupan, atau dalam sosok keluarga yang tidak memusuhi dan tidak menghujat dan selalu menggiring kita ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting bagi kita. Carilah guru, carilah pemimpin, baik dalam kalangan keluarga, baik dalam kalangan masyarakat, yang orang tersebut kuat dengan baginda Nabi Muhammad. Faham? Faham kan Nana? Tahu nih. Tampar kan? Sedih nyuruh baik. Astagfirullahaladzim. Insyaallah gaya baik. Jadi kita ini perlu memiliki hubungan dengan salah satu sosok yang orang tersebut mempunyai hubungan yang kuat kepada salafun saleh. Di dalam ajarannya mereka teguh di dalam ajaran baginda Nabi Muhammad. Syariat yang dibawa adalah syariat Nabi Muhammad. Tauhid yang dibawa tauhid Nabi Muhammad. Tasawuf yang dibawa tasawuf Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan daripada hal itu. Karena Nabi Muhammad ini mengajarkan kita bagaimana cara baik di dalam kehidupan agar menjadi yang rukun. Sudah diatur di dalam syariatnya Nabi Muhammad, di dalam tatanan yang bisa disebutkan fikih misalkan. Fikih ini berbicara tentang dari kita bangun tidur hingga kepada tidur kembali. Itu diatur oleh fikih dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang kita lakukan sepanjang hari itu sesuai dengan ketentuan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengelola hati agar kita tidak punya iri, dengki, dendam, hasud kepada setiap makhluknya Allah. Kenapa? Kalau kita punya iri, dengki, hasud, dendam kepada setiap makhluknya Allah, sejatinya kita telah menyakiti hati Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad telah menyakiti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah daripada azabnya Allah. Mudah-mudahan kita di sini tidak terkena dan terhindar daripada azab dan murka Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu harus semangat. Ulun datang jauh. Boleh nggak ulun? Boleh nggak? Tapi tetap ulun boleh kena masa ulun di sini. Kira-kira nih sampai jam berapa Bu? Hah? Sampai asar. Sampai sholat asar. Oke, mantap. Dulu suka yang singkat. Biasa ibu-ibu ini 2 jam, 3 jam. Betul kan? Nah itu biar aja. Kalau ulun cukup sesuai instruksi Syarifah, Ibu Syarifah. Kita ini hormat sama ibu. Betul kan? Nah, makanya patut disyukuri di kalangan apa nama sini? Manduhara. Kereng Bangkirai ini mempunyai sosok orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, ini patut bersyukur. Kenapa? Notabene mereka para habaib, para syarifah, para syekh ini adalah anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairukum li ahli min ba'di. Apa? Sebaik-baik perilaku adalah yang terbaik perilakunya terhadap keturunanku sepeninggalku, kata Nabi Muhammad. Jadi kita ini dituntun oleh Nabi agar memiliki akhlak kepada keturunannya. Dan ini tidak hanya kepada keturunan Nabi. Nabi mengatakan innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak.
Wah, ini berbicara sosok Nabi tidak terlepas daripada akhlak. Jujur ke Bu? Dan kalau memang pian ini tahu pian tidak? Tahu ada pian? Nah, kalau pian tahu sosok Nabi ini berhubungan erat dengan akhlak. Kenapa? Nabi yang membawa akhlak. Innama bu'istu li'uddamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, berarti orang yang berdampingan dengan Nabi, memiliki hubungan dengan Nabi, selaras dengan Nabi, setuntun dengan Nabi, harus memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mengaku kepada Nabi ini adalah sebagai umatnya, tetapi kita melanggar daripada ketentuan yang telah diatur oleh Nabi. Berarti kita bukan orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan momen peringatan maulidnya Nabi Muhammad di sini dan dimanapun nanti, siapapun pembicaranya, siapapun penceramahnya, jadikan pasang niat kita menghadiri acara tersebut untuk memperbaiki daripada akhlak kita, memperbaiki daripada diri kita. Apabila kita memiliki kesalahan atau memiliki kekurangan terhadap orang lain, maka jadikan momen-momen seperti ini untuk berbenah. Maka dianggap peringatan Maulid Nabi ini bagaikan bengkel maksudnya. Pian rusak motor dibawa ke bengkel kepada yang ahlinya. Kalau pian rusak motor, pian bawa ke dokter bamamai. Nah, jadi pian rusak motor, pian bawa ke dokter, ini pun sudah menyalahi aturan. Karena Pak dokter ahli untuk mengobati penyakit, betul? Penyakit yang ada dalam diri. Mudah-mudahan pian sehat afiat. Semuanya terhindar daripada penyakit apapun itu. Nah, seperti itu juga dengan bengkel tadi. Motor itu harus dibawa ke bengkel. Kenapa? Mekanik itu ahli memperbaiki motor yang rusak, betul? Nah, maka seperti itu juga para ulama, para dai, para orang-orang yang soleh, para orang-orang yang berilmu ini, mereka ahli di dalam hal memperbaiki diri kita apabila kita mempunyai kesalahan atau rusaknya hati kita. Nah, sebaik-baik daripada itu adalah yang dituntun oleh Nabi. Ini ulang terus. Kenapa? Kita tidak bisa berpisah dengan Nabi. Baik kita memilih pemimpin harus contohnya kepada Nabi. Jujur tidak? Kita memilih daripada barang-barang harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Siapa tahu barang-barang tersebut mengandung unsur untuk kita itu lalai. Atau memilih makanan harus sesuai dengan syariatnya Nabi. Betul tidak? Memilih pakaian harus sesuai dengan syariat Nabi. Betul tidak? Nah, adakah yang terlepas daripada Nabi? Tidak. Tidak ada. Semuanya itu pasti harus berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini semakin berkah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semakin berkah. Seluruh umat Islam di Kalimantan Tengah semakin berkah. Dan Kalimantan Tengah semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Faham? Nah, makanya Bu, pilih pemimpin yang suka terhadap ulama. Harus umat Islam seperti itu. Betul? Setuju enggak? Biar aja undang ulun, masa pemimpin kadang undang. Betul enggak? Artinya masyarakat pun cinta terhadap ulama maksudnya. Berarti pemimpin pun harus cinta terhadap ulama. Kenapa? Pemimpin itu punya tanggung jawab untuk memperbaiki rakyatnya. Betul? Nah, maka ini kami ulangi.
Jangan sampai terlepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup kan? Cukup? Ini harus disesuaikan ini. Berapa menit lagi, Bu? Ulun hitung tadi, Bu. Ulun ini berdiri dari jam 2 lewat 5. Pian mau duduk aja dari tadi. Ulun berdiri sudah. Berarti kena habis ulun berduduk, pian lagi yang berdirian. Akur enggak? Akur enggak? Wah, awas selalu tagih dan jibian. Ulun tin sholat boleh, nggak sama ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini harus pintar dalam memilih. Betul itu sudah. Ada perlu yang menyebutkan, berarti masuk bujur enggak? Ini kan pegang bujur-bujur daripada nasihat ini. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan yang melanggar tuntunan Nabi. Setuju? Nah, laki pian pada juga. Amun laki pian kada masih bawa pada urun. Payah. Ayo kok. Ay, ada bu ay. Aduh ibu nih. Ada bisa di belakang aja kah? Astagfirullah. Jadi pian tuh punya hak untuk mengatur laki, Bu. Bujur ada? Bujur, tapi ke dalam kebaikan. Jangan pian mama ini. Kamu ada? Ini laki dimarahin. Ulun ini mewakili baik. Mewakili kecuali pian bayaran lebih benar. Ulun bantu pian untuk memandiri laki tenang ya. Aku ada. Masya Allah. Bagaimana Bu? Tapi ini serius. Jujur tidak? Intinya diambil daripada intisari ini. Jangan sampai pujian datang ke sini dengan niat bersolawat, niat menghadiri maulid, pulang dalam keadaan kosong menempeng. Jujur? Ambil intisari yang penting. Apa tadi yang pertama? Kita simpulkan, yang tahu ulun beri hadiah. Oh. Hah? Oh, minta wae, Mbak. Akhlaknya, kemudian tuntunannya sesuai yang diajarkan Rasulullah, sehingga kehidupan kita itu akan menjadi semakin berkah dan rahmat Allah turun kepada kita dan kepada seluruh tanah Kalimantan Tengah. Nah itu yang kita harapkan, ini adalah keberkahan, betul, rahmat Allah, betul, damai, aman, sejahtera, makmur, kada berisi hutang. Tapi pian berkredit jual 2 baju. Bujur kada? Bujur kada? Hampir sekian ceramah Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki dia. Allah kayakan pian. Allah naikkan ekonomi pian. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan duit bulanan pian makin bertambah. Sehingga hampir berkredit baju. Bujur? Nah, ini pian dua yang malah hutang itu tahu lah. Astagfirullahaladzim. Ulun kira menyinggung pulang memadahi aja.
ini ulun tahu bukan itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita berkah oleh Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi. Amin. Mudah-mudahan Ibu Syarifah disehatkan badan. Amin. Ini maksudnya sound system ini pindah sangkal lah kayaknya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang seperti ini mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan ridho daripada Allah, menjadikan kita semakin berakhlak, menjadikan kita semakin berilmu, menjadikan kehidupan kita, keluarga kita semuanya diberkahi seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lain dan tidak bukan tujuan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam tuntunan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Nabi Muhammad, amin. Baik di dunia maupun di akhirat, amin. Jangan sampai kita di dunia tidak berkumpul dengan Nabi dan di akhirat pun tidak berkumpul dengan Nabi. Sungguh rugilah kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kami golongan orang-orang yang munafik. Amin. Amin. Ya Allah, jangan jadikan kami golongan orang yang munafik. Jangan jadikan kami golongan orang yang pembekam. Jangan jadikan kami golongan orang-orang yang melanggar aturan Engkau, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita nanti mati husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ingat hadirin wal hadirah, hadirinnya sedikit aja coba, wal hadirah yang banyak. Jadi ingat pesan kami ulang apa? Akhlak ditingkatkan. Setuju? Ilmu dicari. Setuju? Kalau pian kada bisa lagi mencari ilmu, suruh anak pian. Kenapa pesan Nabi 3? Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Harus pian pegang daripada 3 ini. Betul? Setuju? Masukkan anak-anak ke dalam pondok pesantren. Kenapa pesantren ini memperbaiki daripada seluruh aspek dalam kehidupan kita. Pian bahasa kasar minta maaf, pian kada menjadi orang yang soleh, anak harus jadikan orang yang soleh. Kenapa? Anak-anak pian ini adalah penerus daripada bangsa. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan sampai anak-anak kita malah melenceng dari ajaran Nabi. Yang penting kita hidup rukun damai. Setuju? Jangan lagi ibu-ibu juga iri dongki. Oh ini biasa menggibah. Setuju tidak? Ada. Ulun yakin orang-orang di sini ini orang-orang yang baik. Udah ulun puji ini paham lah. Masya Allah. Jadi menunjukkan waktu ini sudah mau. Balung-balung kabus dia. Asar jam berapa? Asar jam berapa? Asar jam berapa? Hah? Asar jam berapa? Balung-balung. Ya kan gua ini kalau selesai bagian. Astagfirullah. Oh 39 kah? 9 menit lagi baik. Ulun kira 5 menit tadi. Ulun semangat sudah nak hampir berceramah. Kita lanjut. Setuju kada? Nah, sedikit lagi ulun tambahin sebagai penutup. Orang-orang soleh itu, para aslafun saleh, wabil khusus daripada Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu tinggi, orang yang soleh, ahli ibadah. Bahkan diriwayatkan di dalam riwayat itu Imamul Haddad ini orang yang dari lahirnya buta. Ada yang mengatakan dalam sebahagian riwayat
dari lahirnya buta, ada juga yang mengatakan dari kecilnya buta, tidak melihat. Tetapi Imamul Haddad setiap harinya itu di Tarim sana, di Hadramaut. Tahu pian Hadramaut sana? Tahu Tarim, tahu gak ada Tarim? Hah? Tahu gak ada? Cobalah ke sana. Mudah-mudahan pian sebentar lagi menuju kepada Tarim. Berkunjung kepada negeri Tarim. Dan anak-anak pian sekolah ke Tarim di bawah bimbingan Habib Umar bin Hafid. Amin. Imamul Haddad itu diriwayatkan di Tarim itu ada kurang lebih 200 masjid atau surau atau musola, tempat ibadah umat Islam. Setiap hari Imamul Haddad itu datang ke masjid-masjid. Imamul Haddad dalam keadaan tidak melihat, datang ke masjid, satu masjid disolatkan oleh beliau 2 rakaat. Berarti 200 masjid berapa rakaat? 400 rakaat itu dalam riwayat dikatakan seperti itu. Maka kita yang sehat jasmaninya, rohaninya, mata kita melihat dengan baik, kaki kita tidak ada gangguan, tangan kita tidak ada gangguan, pikiran kita tenang, hidup kita damai di sini. Jangan sampai kita ini tadi itu lalai dalam perintah Allah. Betul? Karena kita tidak ada gangguan di sini, kita damai. Pernah yang ada yang musik pian? Tidak pernah. Ya kan? Kecuali omongan tetangga lebih pedas daripada 1000 cabai rawit. Tidak seperti itu. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita tidak di Islam ini rahmatan lil alamin. Islam tidak mengajarkan kepada pian menghujat. Betul? Tidak mengajarkan pian terhadap kekerasan. Betul? Tidak mengajarkan kepada pian mencaci maki makhluknya Allah. Betul? Maka kita ikuti Islam yang seperti ini yang dibawa oleh Nabi. Kaum jahiliyah dulu sebelum datangnya Nabi seperti apa kehidupannya? Pernah pian mendengar daripada surah Nabawiyah? Pernah? Bagaimana keadaan kaum kafir Quraisy waktu itu? Anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Betul? Di mana-mana mabuk. Betul? Di mana-mana berkelahi. Kenapa itu? Dalam keadaan jahil. Jahil itu dalam arti dalam bahasa Indonesia itu bodoh. Jar orang Banjar apa? Yang batu urun kan? Nah, yang batu urun kan? Jar tadi? Hah? Oh, disensor. Tapi jejak digital tidak bisa dihilangkan. Jadi apa lagi jadi jahil dalam sebelum datangnya Nabi itu jahil. Setelah datangnya Nabi, Nabi perbaiki orang-orang Makkah, orang-orang di sana di tanah haram tadi dengan akhlak, dengan ilmu sehingga orang-orang di sana sesuai tuntunan syariat. Nah kita yang di sini pun harus seperti itu. Jangan mau kita ini menjadi orang yang jahil baik akhlaknya maupun dalam keilmuan. Makanya kita ini harus menekan terhadap anak. Minta maaf di era sekarang ini banyak seperti godaan-godaan sudah. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Maka jangan sampai anak kita ini terikuti atau terjangkit daripada kerusakan-kerusakan yang ada di zaman ini. Maka harus kita monitor anak kita ini dengan memasukkan pondok pesantren. Itu salah satu. Minimal ke dalam madrasah. Minimal pian sebagai orang tua yang menuntun anak. Makanya orang tua harus berhubungan dengan Nabi. Dan jangan juga pian kada punya guru spiritual pribadi yang dinamakan Al-Mursyidul Kamil. Faham? Faham? Tetapi daripada segala mursyid, daripada pemimpin, daripada guru-guru secara rohaniyah yaitu yang terbaik adalah Rasulullah. Makanya Al-Mursyidul Kamil yang paling baik adalah baginda Nabi Muhammad. Jadi harus kita ini memikirkan bagaimana ke depannya anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terbengkalai. Setuju?
dan keluarga kita ini harus kita jaga rukun, berkah, dan semakin berkah. Ini terus semangat lagi. Udah juga ya pada dendam orangnya. Kadang menyahuti dia sekalinya ulun boleh. Ya baik, ulun habis sudah melajari dia ulun jangan jadi pendendam, jangan kiri dengki ulun masa. Bukan level. Kita ini mengajarkan kepada umat agar ikut nah itu yang kita ajarkan, makanya jadikan semuanya ini karena musim pilkada paham aja udah ya kalau cari pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu aja. Banyak diantaranya banyak, tapi yang diutamakan yang dekat kepada ulama, yang mempunyai hubungan baik kepada ulama. Kadang usah mencele kita ini tahu sudah semua mendaftar ya kalau ulun bin Jawa tidak nak daftar semuanya. Cuman biar terbang kadang mendukung. Jadi sekarang ini dukung kada? Lambat. Jadi kita cari pemimpin yang dekat kepada ulama, setuju? Yang bisa memperbaiki akhlak kita, setuju? Yang bisa memperbaiki moral kita, setuju? Sehingga kehidupan kita semakin amin ya rabbal rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani walhamdulillahi rabbil azamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pian karena mau sholat asar sudah ngisi wudu belum? Hendak sembahyang asar kayak ngamping ceramahnya wudu dulu. Jadi berwudu dulu, siap-siap ibu-ibu, nanti kita sholat asar berjamaah. Oke? Nanti diimami oleh Habib Ali insyaallah. Oke? Nah, nanti ulun jadi makmum. Minta maaf, minta halal, minta ridha apabila salah khilaf, apabila salah kata ataupun ada yang tersinggung, minta maaf. Tujuan kami untuk kemaslahatan umat, tidak lain dan tidak bukan daripada itu. Mudah-mudahan kita dilindungi dan diridhai Allah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.